teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di channel YouTube aku. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan membahas materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi? Nah, daripada penasaran dan teman-teman merasa kebingungan, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah upaya pengelolaan seluruh sumber daya yang terlibat dalam pendidikan di jenjang pendidikan dasar, SD atau MI, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang memberikan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Nah, manajemen pendidikan dasar ini mempunyai beberapa komponen. Antaranya yaitu 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen sumber daya, 3. Manajemen sarana dan prasarana, 4. Manajemen keuangan, 5. Manajemen kesiswaan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum, yaitu pengelolaan kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola tenaga pendidik seperti guru dan tenaga kependidikan termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, dan evaluasi kerja. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana, yaitu mengelola fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, seperti alat bantu belajar mengajar. Yang keempat ada manajemen keuangan, yaitu pengelolaan anggaran sekolah untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan transparan. Yang terakhir adalah manajemen kesiswaan, yaitu pengelolaan kegiatan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan bakat dan minat, sampai pada evaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen pendidikan dasar. Fungsi manajemen pendidikan dasar ini meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. 1. Perencanaan, yaitu memantulkan tujuan dan merencanakan program-program yang akan dilaksanakan, seperti kurikulum, kegiatan belajar mengajar, serta kebutuhan sarana prasarana. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia seperti guru dan staf, dan materi yang dibutuhkan, pembagian tugas, serta struktur organisasi sekolah. Yang ketiga adalah penggerakan, yaitu mengarahkan dan memotivasi seluruh elemen sekolah agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Misalnya dengan memberikan pelatihan kepada guru atau motivasi kepada siswa. Yang keempat adalah pengawasan, yaitu mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan untuk memastikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, tujuan dari manajemen pendidikan dasar. Tujuan ini meliputi 1. Efektivitas dan efisiensi pendidikan, 2. Peningkatan mutu pendidikan, 3. Pembinaan karakter siswa, yang keempat adalah peningkatan kinerja guru dan staf. Selain mempunyai komponen, tujuan, dan fungsi, manajemen pendidikan dasar ini mempunyai beberapa tantangan. Di antaranya adalah 1. Keterbatasan anggaran, 2. Kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah implementasi kurikulum.
Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dana seringkali menjadi penghambat dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan memotivasi guru serta siswa. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas guru dan staf pendukung seringkali belum merata, terutama di daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah implementasi kurikulum. Perubahan kurikulum yang seringkali belum diikuti dengan kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikannya di lapangan. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah upaya pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah, SMP, MTS, dan SMA atau SMK, bahkan MA. Pendidikan menengah bertujuan memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan lebih tinggi atau dunia kerja. Selanjutnya ada komponen manajemen pendidikan menengah. Komponen manajemen pendidikan menengah ini meliputi 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen sumber daya manusia, 3. Manajemen sarana dan prasarana, yang keempat adalah manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen kesiswaan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Pada tingkat menengah, kurikulum dirancang untuk menyiapkan siswa baik untuk pendidikan lebih tinggi maupun masuk di dunia kerja. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola guru, kepala sekolah, dan staf lainnya yang mencakup pengembangan profesional, pengaturan beban kerja, serta evaluasi dan pembinaan kinerja. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan keterampilan. Yang keempat adalah manajemen keuangan, yaitu pengelolaan anggaran yang mencakup dana BOS atau bantuan operasional sekolah, sumbangan masyarakat, serta alokasi dana dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir adalah manajemen kesiswaan, yaitu pengelolaan seluruh kegiatan siswa, baik akademis maupun non-akademis, termasuk pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan sosial dan akademis. Manajemen pendidikan menengah ini juga memiliki fungsi. Fungsi dari manajemen ini sendiri adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, dan 4. Pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun visi, misi, dan program sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta rencana pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur tugas dan tanggung jawab semua anggota sekolah, termasuk guru, staf, dan kepala sekolah. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu menggerakkan seluruh komponen sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan, termasuk implementasi kurikulum, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, baik melalui penilaian prestasi siswa, evaluasi, dan keuangan sekolah. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen pendidikan menengah. Tujuan ini meliputi 1. Peningkatan mutu, 2. Persiapan untuk pendidikan lanjutan atau dunia kerja. Yang ketiga adalah pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi operasional sekolah. Nah teman-teman, selain mempunyai komponen, fungsi, dan tujuan, manajemen pendidikan menengah ini juga mempunyai tantangan.
Tantangan dari manajemen pendidikan menengah antara lain: satu, keseimbangan akses dan kualitas. Yang kedua, penyesuaian dengan perubahan teknologi dan kurikulum. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dana. Selanjutnya kita akan membahas manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya yang terlibat di dalam pendidikan di jenjang perguruan tinggi, seperti universitas, institut, politeknik, dan akademik. Perguruan tinggi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat, serta berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada komponen manajemen pendidikan tinggi. Komponen dari manajemen pendidikan tinggi ini meliputi 1. Manajemen akademik, 2. Manajemen sumber daya manusia, 3. Manajemen sarana dan prasarana, 4. Manajemen keuangan, 5. Manajemen mahasiswa, 6. Manajemen riset dan inovasi, 7. Manajemen pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah manajemen akademik, yaitu mencakup perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, pengembangan program studi, penyusunan silabus, dan metode evaluasi akademik. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, promosi, dan penilaian kinerja. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran dan penelitian, seperti laboratorium, perpustakaan, pusat penelitian, serta infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat adalah manajemen keuangan, yaitu pengelolaan sumber dana perguruan tinggi, baik yang berasal dari pemerintah, pihak swasta, maupun dana mandiri dari aktivitas perguruan tinggi, seperti aspek riset dan kerjasama industri. Yang kelima adalah manajemen mahasiswa, yaitu pengelolaan tugas mahasiswa, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, bimbingan akademik, layanan konsultasi, sampai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Yang keenam adalah manajemen riset dan inovasi. Pendidikan tinggi juga berfokus pada penelitian dan pengembangan, dengan mengelola pusat riset, mendukung publikasi ilmiah, serta kolaborasi dengan industri dan lembaga lainnya untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh adalah manajemen pengabdian masyarakat, yaitu menjalankan kegiatan yang bertujuan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, misalnya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat atau layanan konsultasi berbagai riset. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen pendidikan tinggi. Fungsi dari manajemen pendidikan tinggi ini antara lain: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun rencana strategis perguruan tinggi yang meliputi visi, misi, serta program-program pengembangan akademik dan penelitian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia seperti dosen dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, serta struktur organisasi yang mendukung operasional perguruan tinggi. Yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi Tridharma perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu mengawasi program akademik, penelitian, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai.
Manajemen pendidikan tinggi juga mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya adalah 1. Peningkatan kualitas akademik, 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, 3. Penguatan penilaian dan inovasi, yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan, dan yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah teman-teman, sama halnya seperti manajemen pendidikan dasar dan menengah, manajemen pendidikan tinggi ini juga mempunyai tantangan tersendiri. Tantangan itu diantaranya 1. Kualitas dan kompetensi dosen, 2. Keterbatasan anggaran, 3. Tuntutan globalisasi, dan yang keempat adalah manajemen inovasi dan teknologi. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi berfokus pada pengelolaan sumber daya, kurikulum, dan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan perbedaan utama dalam cakupan, tujuan pembelajaran, dan pendekatan pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di setiap jenjang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semoga penyampaian materi pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan agar dapat mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman, mari kerjakan evaluasi yang telah disediakan di deskripsi ini. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching guys.